anak papa nggak boleh nangis. Nah itu Indonesia membutuhkan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di podcast Lebih Dekat Bersama Guru. Kali ini bintang tamu saya yang sudah kalian lihat di Inframe ini. Pasti untuk teman-teman yang ada di kelas 10, 11, 12, bahkan seluruh tingkatan kayaknya belum mengenal beliau nih. Saya can kenal sih. Pak Teguh. Laras namanya Teguh. Laras Pak. Laras. Nami lengkap tuh Pak? Nami lengkap Teguh Saifullah Agustina. Lebih dekat ke mic mentah gitu. Pak Teguh boleh memperkenalkan diri dulu. Pak Teguh ini ngajar apa, kemudian jurusannya apa, pelajaran apa, dan sudah berapa lama Anda berdomisili di SMA 17? Oke, baik. Mungkin pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu ya Pak ya. Nama saya Teguh Saifullah Agustina. Seperti nama perempuan ya, atau ada Mungkin kelebihan satu huruf. Kelebihan satu huruf. Iya. Baru pas ngetikna cigana dari Typo. disdukna teh typo teh geuninnya apa cetak kagok lah. Kagok. Terus. Nah, deh, Pak. Nama sudah Teguh siapa tadi teh? Teguh Saifullah Agustina. Agustina. Terus Pak Teguh mengajar apa? Nah, di SMA 17 ini kebetulan memang sekolah pertama saya mengajar ya. Untuk mengajarnya mungkin lebih tepatnya di mata pelajaran ekonomi. Tuh, karena memang pertama mungkin ya di sini karena dia merahinya sebagai pengganti Bu Erna yang menjadi yang telah Pensiun. Purna Bakti Purna di Bakti, SMA betul. 17 ini. Itu sih Pak. Terus apa lagi Pak? Pak Teguh, kalau misalkan baru masuk di bulan-bulan ini, berarti Anda baru lulus kuliah dong ya? Ya baru lulusnya kebetulan di masa-masa Pandemi COVID ini, juga, ya, pandemi juga di tahun sebelumnya di 2020. Jadi Anda tidak merasakan wisuda beramai-ramai dia dengan bunga, keluarga dan sebagainya berarti? Betul, tidak merasakan hal seperti Apa itu. sih Pak perasaannya ketika Anda lulus, kemudian angkatan-angkatan sebelumnya situasinya ramai, keluarga, bunga, pacar bahkan. Ini tidak ada. Gimana sih Pak perasaan waktu itu? Sudah jelas mungkin ya hal yang pertama yaitu sedih ya, sedih. Kecewa. Tapi kalau maksudnya. mau nangis ya namanya juga laki-laki ya, nggak boleh nangis gitu, Pak. Nggak boleh nangis. Jika anak papa nggak boleh nangis. Nah itu. Nah, sedih ya karena memang Kondisi juga ya. kondisi Tidak bisa, juga, kita juga tidak bisa nyalahkan lah. Ya betul. Kuliah di mana berarti? Kuliah saya di UPI. Di UPI? Ya, di UPI jurusan Pendidikan Ekonomi. Ekonomi. Lulus 2020 2020. 2020. Alhamdulillah. Kemudian Pak Teguh, sebelum mengajar pasti Anda menikmati jenjang SMA. Ya, betul. SMA dulu di mana, Pak? Untuk SMA kebetulan saya SMK ya. Oh, SMK, betul. SMA ya. SMK Di SMK N8 Bandung. jauh, Pak. Maksudnya ada Pak Teguh ini otomotif Iya, loh betul. di 8, kemudian mengambil ekonomi. Nah, kebetulan Dasarnya apa tah? Nah, dasarnya itu mungkin karena emang sebelumnya saya gap year. Nah, gap year selama 2 tahun. Jadi kebetulan emang saya lulusnya 2014. Nah, kemudian 2 tahun itu saya bergonta-ganti pekerjaan. Ya. Nah, di tahun 2016 saya memutuskan untuk Kuliah saja. Kuliah untuk memaksimalkan kesempatan SBMPTN gitu. Oh iya betul. Nah, kesempatan ketiga SBMPTN itu saya daftarkan diri di UPI dan juga Unpad. Di situ kebetulan alhamdulillah diterimanya di Pendidikan Ekonomi. Nah, itu mungkin untuk sesuai dengan jurusan atau linearnya itu emang di SMK ini juga ada pelajaran kewirausahaan. Iya, otomatis pasti. Berhubungan dengan ekonomi juga. iya. Nah, kemudian juga lingkup di keluarga pribadi juga mungkin emang dalam bidang ekonomi gitu. Oh, rata-rata keluarga juga di bidang ekonomi. Iya, betul.
itu sih apa Yang jadi latar ya belakang kan, jadi awalnya. latar belakang awalnya Sebenarnya pengenalan untuk ilmu ekonominya sendiri sudah ada dari mulai keluarga ya ya, dari mulai keluarga. dari keluarga. Jadi ketika Pak Teguh kuliah juga tidak terlalu asing mungkin dengan Ya mulai dari betul. pelajaran ekonomi. Kemudian apa sih Pak yang kan ini SMA nih, Ya. kulturnya pasti berbeda dengan Pak Teguh dulu sekolah di SMK. Apa sih yang menjadi perbedaan waktu itu ketika melihat sekarang dengan pola mengajar seperti pandemi ini dan kemudian cara Pak Teguh dulu belajar di SMK? Apa sih yang jadi perbedaan? Perbedaannya mungkin ya untuk apa ya untuk pemberian materi dari guru ke siswanya mungkin jelas berbeda ya Pak ya. Hmm, Untuk di SMK mungkin lebih ke untuk di penjelasan secara teori memang tidak terlalu diprioritaskan atau hmm. maksudnya tidak terlalu banyak gitu ya porsinya, tapi lebih banyaknya Ke lebih praktek ke praktek gitu. ya, benar. Berbeda dengan SMA, mungkin di SMA lebih perbanyak porsinya itu teori. Materi. Mungkin prakteknya apa agak ya berbeda lah dengan SMK gitu Pak. Hmm. Dulu jadi sudah otomotif ngerti sebenarnya ya? Otomotif alhamdulillah ngerti Pak. Ngerti. Jadi apa sih yang sekarang benar-benar Pak Teguh rasakan ketika jadi guru dengan situasi yang Pak Teguh masuk dalam kondisi pandemi ini? Ya, menjadi apa ya menjadi salah satu hal yang baru ya Pak ya, Betul. jadi sebagai guru ya pengalaman baru juga menjadi sebagai guru juga terutama pada zaman apa pada masa Pandemi COVID ini. ini ya pandemi ini justru tantangan-tantangan di guru menjadi lebih besar gitu ya Pak ya untuk berinovasi secara terus menerus gitu. Terus menerus kita juga tidak berhenti belajar lah Ya kesannya ya. betul. Ya sama-sama belajar juga Sama-sama gitu belajar. ya. Baik siswa ataupun guru juga masih apa ya sama-sama belajar Sama-sama gitu. belajar betul. Nah, apa sih yang Pak Teguh bisa share ke teman-teman pada masa SMA yang ini jadi trigger saya nih untuk jadi lebih baik waktu itu? Pada zaman SMA Pak. Nah, SMA. Untuk pada zaman SMA mungkin lebih untuk apa ya untuk trigger lebih jadi baik. Mungkin tetap apa capaian-capaian apa yang ingin khususnya di diri pribadi yang ingin dicapai gitu Pak. Beberapa tahun ke depan. Beberapa tahun ke depan kita apa ya bervisioner ke depannya apa aja yang ingin kita capai di masa depan beberapa tahun ke depannya. Nah setelah kita melaluinya nanti setelah beberapa tahun ke depan kita bisa apa melihat gitu apa saja sih capaian-capaian yang sudah tercapai gitu sudah Pak. tercapai. Tuh. Karena ya kita lihat zaman sekarang kan dalam kondisi apalagi dalam kondisi pandemi gitu, pembelajaran juga tidak terkontrol secara langsung oleh kita. Kemudian anak-anak lebih banyak bermain dengan gadgetnya sendiri. Nah, yang saya sayangkan kan pemanfaatan gadget itu tidak sesuai pada akhirnya. Anak-anak lebih banyak main gamenya dibanding belajarnya. Ya motivasinya memang jadikan game itu sebagai ajang belajar, tapi belajarnya juga dengan apa ya dengan takaran yang pas gitu. Kan main game gitu. Karena mungkin anak-anak juga jenuh dengan kondisi saat ini. Tapi ya sesuai dengan porsi lah seperti itu. Ada waktunya sih Pak. Ada waktunya betul. Nah, ketika kuliah Pak Teguh jadi mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang atau mahasiswa yang kura-kura teh gini. Kuliah rapat sesuai lah padahal mah hanya sekedar ya unggul lah. Aja. Ya kemungkinan ya sesuai pengalaman mungkin emang sih untuk jadi mahasiswa saya jadi mahasiswa kura-kura, kadang juga sih kupu-kupu gitu Pak. Kadang-kadang kalau memang sedang malas-malasnya rapat gitu Pak, jadi kupu-kupu sejenak gitu Pak. Itu sih untuk jadi mahasiswa. Tapi lebih dominan jadi kura-kura. Kura-kura. Gitu. Pak Teguh kemudian yang saya tanyakan kan berorganisasi nih di kampus. Kemudian apa sih yang Pak Teguh dapatkan gitu pada saat ketika saya jadi aktivis lah terus seperti itu aktivis kampus. Oke, berarti ini apa ya keuntungan yang didapat gitu ya. Mungkin keuntungan yang saya dapatkan pada jadi organisator lah mungkin ya Pak ya. Organisator di kampus. Ya, jelas sih untuk relasi mungkin pastinya akan bertambah gitu ya untuk relasi. Betul. Pengalaman pasti juga bertambah, mungkin juga ilmu-ilmu yang baru didapatkan juga mungkin juga baru didapatkan gitu Pak. Nah jadi untuk pengalaman tapi
Tapi lebih tepatnya ke itu sih Pak, pengalaman pribadi atau pengalaman organisasi. Jadi setelah kita berorganisasi juga secara tidak langsung, mungkin nanti setelah lulus kita akan berorganisasi kembali gitu. Jadi tidak apa ya, tidak terlupakan gitu pengalaman-pengalaman yang ada di organisasi pada saat di kampus ataupun di sekolah gitu. Karena memang saya dulu masuk salah satu organisasi di kampus itu tujuannya adalah memperbanyak relasi. Karena ya tahulah lingkungan kampus dalam artian ketika kita tidak punya relasi yang cukup, ya sulit juga kuliah untuk bisa cepat-cepat lulus gitunya. Betul gitu Pak. Jadi kita berbanyak relasi baik itu dari dosen atau rekan-rekan kuliah yang lainnya supaya ketika dalam proses pembelajaran kita ke depan ada hal-hal yang kita dapatkan keuntungan itu sendiri ya. Nah, selama sekolah pasti ada hal-hal unik yang mungkin Pak Teguh tidak bisa lupakan. Kemudian orang mau pokoknya mau sampai orang irage gitu. Ada sih Pak. Ada untuk di pengalaman di sekolah ya sama halnya dengan organisasi sih Pak. Hal teruniknya itu. Jadi pada organisasi ya saya jadi salah satu pengurus OSIS juga waktu SMA itu, waktu SMK. Nah, hal teruniknya itu yang paling saya ingat ketika kita belajar kepemimpinan, latihan kepemimpinan siswa gitu. Nah, di situ jadi hal-hal yang unik yang sampai saat ini juga masih kita dengan teman-teman masih kita perbicarakan atau kita obrolkan gitu. Jadi setiap pertemuan tuh obrolannya tuh gitu. Jadi mengobrolkan keunikan-keunikan hal-hal yang setelah kita lalui semasa SMK. Itu sih hal yang teruniknya terutama di dalam bidang organisasi. Kadang ya gitu, kita kalau sedang berkumpul kemudian mengenang masa-masa SMA yang diceritakan teh sebenarnya itu tuh sudah berapa kali kita ceritakan tapi jadi bahan candaannya terus jadi bahan lelucon asik. Nah, SMK 8 kan terkenal dengan maaf ya dalam tanda kutip anak-anak yang keras karena ada di bidang otomotif dan sebagainya. Nah, salah satu cara mungkin Pak Teguh sendiri ya tahu dengan lingkungan di SMK seperti itu kemudian supaya tidak terbawa arus ke hal-hal yang negatif. Pada saat itu apa sih kompromi apa yang Pak Teguh lakukan dengan diri sendiri supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif gitu. Bau-bau negatif gitu ya. Yang bikin untuk agar tidak seperti itu saya lebih mengisi waktu-waktu kosong itu yaitu sih Pak lebih selain kita belajar kita aktif di organisasi-organisasi yang ada di sekolah tersebut. Nah, jadi kita terlepas dari hal-hal negatif mungkin ya dari ajakan-ajakan teman yang memang mengarah ke arah negatif gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang positif juga selain dari belajar gitu Pak untuk mengisi waktu kosong itu. Jadi agar kita tidak terbawa arus ke dalam hal negatif. Nah, terakhir motivasi Pak Teguh untuk anak-anak 17 khususnya. Motivasi ya mungkin ini sebenarnya saya dapat di salah satu dosen ya untuk motivasi ini salah satu dosen di UPI. Jadi mungkin untuk anak-anak 17 motivasinya tetaplah rajin belajar. Selalu bersemangat, Indonesia membutuhkan kalian. Ya betul, karena generasi kita juga tidak lebih baik, belum tentu lebih baik, dan tentunya kita berharap bahwa teman-teman yang ada di rumah yang menonton ini baik siswa ataupun kalangan luar yang menonton podcast ini, ya kita berharap bahwa generasi bangsa Indonesia ini tumbuh lebih baik lagi, berkembang agar ya negara ini butuh generasi penerus yang lebih baik daripada kami gitu sebagai pendidik. Itu aja mungkin Pak Teguh. Oke, siap, makasih. Podcast hari ini terima kasih atas waktunya. Sekali lagi ini Pak Teguh, beliau mengajar ekonomi dan mengajar kelas berapa aja? Untuk mengajar untuk saat ini kelas 10, kelas 11 tadinya hampir mau kelas 12 tetapi ada pergantian guru lagi jadi hanya kelas 10 dan 11 10 dan 11. Oke. Kalau kalian ketemu dengan Pak Teguh, beliau adalah guru ekonomi kalian tentunya di SMA 17 kelas 10 kelas 11 khususnya. Itu aja, terima kasih sekali lagi Pak Teguh. Sampai ketemu lagi di podcast kami selanjutnya di Lebih Dekat dengan Guru. Saya Rian Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.